الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada pengurus DKM yang telah menjadikan pertemuan ini menjadi terwujud. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk memasuki surganya kelak insyaallah, amin. Banyak bersyukur kita kepada Allah, khususnya di saat sekarang ini di mana kita menyaksikan sesuai dengan data yang kita bisa peroleh. Saya katakan sesuai dengan data ya, bahwa kasus COVID-19 semakin hari semakin menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan ini bukan euforia, tetapi sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan untuk kita kaum muslim khususnya, telah menemukan hikmah di antara takdir wabah ini semenjak ia datang, semenjak dia launching di tahun 2019 sampai sekarang ini. Mudah-mudahan secepatnya wabah ini cepat berakhir dan kita benar-benar bisa mengambil hikmah, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai takwa yang bisa kita peroleh lewat satu proses berfikir dengan berpedoman kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun takdir yang Allah berikan kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah besar, yang dengan tujuannya adalah, yang salah satu tujuannya adalah mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena yang bisa menjadikan seseorang bisa keluar dari semua persoalan hidup dunia dan akhiratnya, yakni ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengultimatum pada kita, barang siapa yang bertakwa yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Mudah-mudahan semakin kesini kaum muslim semakin menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga persoalan apapun baik kecil maupun besar yang terjadi dengan kita
kita bisa segera untuk bisa keluar dari persoalan itu. Namun ada perkara yang kemudian saat ini masih belum juga selesai. Di antara masalah-masalah besar yang terjadi kepada kaum muslim, bahkan sebagian di antara ahli ilmu menyebutkan ada perkara yang jauh lebih berat, lebih besar untuk menjadi fokus perhatian kita kaum muslim di samping wabah, yakni apa yang menjadi tujuan Rasulullah SAW diutus kepada kita, yakni ketika beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa Allah mengutus dirimu? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika al-hadaf atau tujuan dari diutusnya Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak, maka secara logika semakin baik keislaman seseorang akan semakin baik akhlaknya. Semakin meningkat iman seseorang, semakin meningkat akhlaknya. Ini terkadang kita sering menyaksikan, bahkan mungkin kita yang mengalami secara personal, ibadah makin rajin tetapi akhlak tidak naik. Ilmu bertambah tapi akhlak statis. Ini fakta yang terjadi. Banyak dan jumlahnya tidak sedikit orang-orang yang subhanallah seringkali menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan bukan cuma mereka menghadiri majelis ilmu, hubungan mereka dengan pemberi materi atau pemberi ilmu, transfer knowledge itu pun sangat dekat. Tapi seperti yang disebutkan tadi, ilmu bertambah, hubungan dengan orang alim pun makin dekat, tapi akhlak tidak meningkat. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ingat, ketika kita ingin menemukan fakta, jangan lihat orang lain, tapi lihat diri kita. Jika itu tidak didapati dalam diri kita, maka mudah-mudahan ketika itu didapati dalam diri orang lain, Allah segera merubahnya jadi sesuatu yang lebih baik. Karena yang paling mudah itu menilai orang lain. Kita kalau mau cari kesalahan orang mudah sekali, karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Nah, ya, cara yang paling baik adalah bagaimana seseorang kemudian fokus untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki imannya, memperbaiki Islamnya, memperbaiki akhlaknya. Nah, jika dengan demikian, apa sebenarnya yang menjadi masalah? Bukan siapa yang salah, tetapi apa yang salah. Ketika kemudian seseorang menjalankan apa yang Nabi SAW sampaikan, seharusnya bisa membentuk akhlak. Karena apa yang dibawa Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia tidak lain adalah hukum syariat. Apa yang disampaikan beliau lewat wahyu Al-Quran, itulah yang kemudian hari ini kita pelajari, kita hadapi, kita miliki, bahkan mungkin kita amalkan. Apa yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yakni ada dalam ucapan lisan beliau yang mulia, perilaku serta takrir diamnya Nabi menyaksikan perbuatan sahabat, atau dikenal dengan istilah as-sunnah, itu juga yang hari ini kita fahami, kita pelajari, dan mudah-mudahan kita amalkan. Tapi kenapa hal itu tidak bisa membentuk sesuatu yang menjadi tujuan Nabi diutus, liutammima makarimal akhlak?
Nah, makanya Imam Ibnul Mubarak menyebutkan adab dulu baru ilmu. Jadi seseorang hendaklah mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dan Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru bicara dan beramal. Penjelasan ulama ini cukup menjadi jawaban bagi pertanyaan kita selama ini, kenapa banyak orang melaksanakan ibadah tapi tidak sesuai dengan kegiatan atau aktivitas hariannya. Jadi ibadah meningkat tetapi akhlak tidak meningkat. Nah, kita coba untuk masuk kepada persoalan ini dalam dua pemahaman yang diberikan oleh dua ulama besar. Yang pertama adalah hendaklah setiap manusia, setiap kaum muslim mempelajari adab dulu baru mempelajari ilmu. Dan yang diajarkan oleh para ulama kita termasuk para sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in adalah hendaklah seseorang ketika hendak mengambil ilmu dari seseorang, ambil dulu adabnya, pelajari akhlaknya. Jadi artinya siapapun bisa menguasai ilmu. Ada orang yang mempelajari ilmu matematik maka dia kuasai ilmu matematik, insyaallah. Ada orang mempelajari ilmu bahasa Arab maka dia bisa menguasai ilmu bahasa Arab. Nah, jauh sebelum kita kemudian menentukan siapa guru yang akan mengajarkan ilmu kepada kita, pelajari dulu akhlaknya. Jadi Imam Ibnul Mubarak menasihati kita sebelum kalian mengambil ilmu dari seseorang, pelajari dulu akhlaknya, pelajari dulu adab darinya. Saya tidak sedikit menyaksikan di sekolah-sekolah dasar itu anak-anak kita belajar di sekolah dasar, baik sekolah dasar negeri ataupun sekolah dasar swasta. Saya katakan tidak semua. Saya sering menyaksikan sebagian di antara institusi sekolah dasar ini, bahkan saya boleh jujur katakan sebagian besar guru-gurunya merokok di sekolah itu. Yang lebih parah dari itu, ketika mereka selesai merokok, mereka berdiri di depan pintu kantor guru kemudian melempar puntung itu keluar. Yang lebih menyedihkan lagi kalau guru tersebut adalah guru agama. Mungkin anak-anak kita bisa mengambil ilmu darinya tapi tidak adabnya itu. Bagaimana mungkin kemudian ilmunya bisa memiliki faedah untuk kehidupan anak-anak kita dunia dan akhirat, kalau kemudian gurunya tidak menunjukkan adab Islami? Tidak sedikit pula di antara para guru yang mendidik anak-anak kita berbagai macam disiplin ilmu seringkali melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kemudian ilmu yang mereka peroleh bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian prioritas seluruh lapisan, tidak hanya pemerintah tetapi kita semua. Nah, seringkali seseorang kalau milih sekolah itu, wah ini sekolah favorit ini, rata-rata lulusannya itu masuk negeri. SD ini rata-rata sebagian besar lulusannya masuk SMP negeri, negeri favorit. SMP ini sebagian besar masuk ke favorit. Anak-anak yang lulus di SMA ini rata-rata juara olimpiade apa? Namanya apa tuh? Olimpiade fisika, olimpiade matematik. Jadi akhirnya sekolah itu dipilih berdasarkan itu. Padahal tujuan utama dari pendidikan Islam adalah seseorang terbentuk akhlaknya, seseorang memiliki adab. Itu tujuan dari pendidikan.
Karena ilmu apapun bisa dipelajari dengan mudah, asalkan kita mau terus-menerus belajar. Tapi adab atau akhlak yang sudah terbentuk itu sulit untuk merubahnya itu. Dan adab itu atau akhlak itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Saat seorang anak melihat ayahnya merokok, itu bukan tidak mungkin 90% anak itu kelak akan menjadi seorang perokok. Saat si anak menyaksikan guru-gurunya itu berkata-kata kasar, akan sangat besar kemungkinan anak-anak kita akan mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka. Nah, makanya tepat apa yang dikatakan para ulama tabi'in wa tabi'it tabi'in, sebelum kalian mengambil ilmu dari seseorang, maka ambillah akhlaknya, pelajarilah adabnya. Nah, jadi kalau kita ingin pilih sekolah untuk anak-anak kita, karena bagaimanapun saat ini anak-anak kita berinteraksi cukup besar dengan anak-anak didiknya, dengan guru-gurunya. Apalagi kalau anak-anak kita di pesantren, itu jauh lebih besar lagi mereka berinteraksi, nyaris 24 jam, sama persis dengan aktivitas mereka di rumah, bahkan lebih. Karena sang bapak biasanya berangkat pagi pulang sore, interaksinya cuma sebentar. Tapi kalau di pesantren, ibu pesantren mereka berinteraksi hampir 24 jam. Dan bapak pesantren mereka pun beraktivitas atau berinteraksi dengan anak-anak didiknya itu hampir 24%. Salah milih pendidik bisa fatal akibatnya. Nah, sekarang pun demikian yang seharusnya menjadi perhatian semua lapisan, tidak hanya pemerintah. Apa itu? Negeri kita negeri darurat akhlak. Mau buktinya? Kita buktikan. Seberapa besar negeri kita mengalami darurat akhlak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Perhatikan baik-baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ini bagian dari adab nih. Artinya jika itu adalah hak seorang muslim, maka berarti kewajiban bagi muslim yang lainnya. Jika itu hak mereka, maka kewajiban kita. Jika itu hak kita, maka kewajiban mereka. Kita bicara muslim sesama muslim. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apa yang pertama? Apabila kalian berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi ketika seorang muslim berjumpa dengan sesama muslim, itu berarti ada kewajiban dan ada hak. Apa itu? Mengucapkan salam. Mau tahu bagaimana negeri ini menjadi negeri darurat akhlak? Kita punya guru ngaji dulu waktu masih di kampung atau waktu kita kecil. Dialah yang mengenalkan kepada kita huruf alif, dan dia pula yang menjelaskan beda huruf ba dengan huruf ta. Ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas. Dia pula yang kemudian mengajarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti imam kita tadi, Masya Allah. Itu guru ngaji kita di kampung pasti itu. Atau guru ngaji pertama kita yang mengajarkan bacaan Al-Quran kita. Bayangkan kalau lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Berapa huruf? 12. Lebih? Tambah lagi dengan surah Al-Fatihah yang lain, di ayat kedua sampai ayat yang ke-7, udah berapa huruf yang diajarkan? Siapa mereka? Guru ngaji kita. Perhatikan apa yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, seandainya saja ada seseorang yang mengajarkan kepadaku 1 huruf saja dari Al-Quran,
maka aku jadikan diriku sebagai budak baginya. Lihat itu, sahabat Nabi yang mulia Ali radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya ada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf dari Al-Quran, maka aku akan menjadikan diriku sebagai budak baginya. Bapak tahu bagaimana posisi budak terhadap tuannya itu? Kenapa demikian? Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang-orang alim itu adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Bagaimana mungkin Allah meninggikan derajat orang-orang soleh, orang-orang alim, para guru, lalu kemudian ada di antara kita yang mengambil ilmu dari mereka lalu kemudian merendahkan mereka? Ustadz kita di kampung pernah ngajarin kita Iqra 1 sampai Iqra 6. Dia jalan dari depan rumahnya menuju masjid, kita naik motor, tin tat. Pernah ngalamin kayak gitu? Saya sering. Nggak angkat tangan, dia udah setengah rindu mencet klakson. Dari arah berlawanan pun sama itu. Padahal Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Seandainya ada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf dari Al-Quran, maka aku akan jadikan diriku sebagai budak baginya. Ini darurat akhlak ini namanya. Bagaimana mungkin kemudian seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya? Kita mungkin saat ini telah selesai menjalankan atau menyelesaikan pendidikan S1, S2 atau S3. Tapi tahukah kita dasar-dasar kita bisa menguasai dan lulus S1, S2, S3 itu kan gara-garanya bisa baca kan? Siapa yang pertama kali mengajarkan kita membaca? Ada yang guru TK, ada yang guru PAUD, atau mungkin orang tuanya sendiri. Itu bagaimana orang bisa lulus S1, S2, S3 kalau nggak bisa baca? Siapa yang paling berjasa akhirnya kita bisa lulus dengan pendidikan tinggi dan predikat terbaik kalau bukan orang yang pertama kali mengajarkan kita membaca? Makanya ayat yang turun itu bukan perintah salat, ayat yang turun itu bukan perintah zakat, ayat yang turun itu bukan larangan berzina. Padahal ketika Islam turun, Al-Quran diturunkan itu kondisi bangsa Arab dalam kondisi kacau balau itu. Makanya disebut mereka sebagai kaum yang jahil. Jadi masa jahiliyah pada saat itu. Bukan karena apa-apa, karena mereka menjadi manusia yang darurat akhlak itu. Maka itu ayat yang pertama turun kalimatnya apa? Iqra. Kita disuruh untuk membaca itu. Makanya kalau kita saat ini lulus S1, orang yang harus pertama kali kita cium tangannya itu, kalau kita laki-laki, bapak guru kita yang dulu mengajarkan kita A, Ba, Ta. Guru kita yang dulu mengajarkan kita cara membaca abjad dan sebagainya. Mereka yang paling memiliki andil terbesar kesuksesan kita di masa depan. Di samping tentunya kedua orang tua kita yang menjadi sebab Allah mentakdirkan kita bisa terlahir ke dunia ini. Ini orang lulus S1 yang diucapkan syukran jazakumullahu khairan itu istrinya. Karena dia yang selama ini telah mensupport. Dia tidak tahu bahwa dasar paling utama seseorang bisa meraih kesuksesan di dunia pendidikan adalah guru TK-nya, guru PAUD-nya itu. Mereka lah yang seharusnya menjadi prioritas bagi kita untuk kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Karena sebab mereka lah akhirnya kita bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Coba siapa yang hari ini masih punya hubungan baik dengan guru TK-nya?
Ayo jujur. Ada? Bahkan saya yakin rumahnya pun kita nggak tahu sekarang di mana. Yang dulu pertama kali mengajarkan kita membaca, ayo jujur. Nah, salah satu di antara yang paling diutamakan menjadi hak dan kewajiban seorang muslim di antara 6, yang pertama yang disebutkan Nabi adalah mengucapkan salam. Dan ini ada adabnya, ada aturannya, ada rule of law-nya. Apa yang disebutkan Nabi tadi? Yang pertama, yang berjalan berkewajiban memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi kalau kita melewati seseorang, maka hak orang-orang yang duduk itu untuk mendapatkan salam dari orang yang berjalan. Orang yang berkendaraan lebih lebih berkewajiban memberikan salam kepada orang yang jalan kaki. Dan orang yang sedikit, yang banyak lebih berhak untuk mendapatkan salam dibanding orang yang sedikit. Itu aturannya. Dan saya yakin pula bahwa di Indonesia masih ada beberapa kaum muslim, beberapa komunitas masyarakat yang menjunjung tinggi persoalan ini, persoalan adab. Saya yakin masih ada, dan jumlahnya mungkin juga banyak. Terus berkait juga dengan salam, ucapkan kalimat itu dengan sempurna, baik ucapan salam itu dalam bentuk pesan singkat ataupun hal yang lainnya. Jadi jangan ucapkan salam misalnya dalam bentuk disingkat-singkat. Ustadz, sekarang kan zamannya milenial ini, kita serba praktis, kita serba simple. Kata seperti disingkat jadi SPT, nggak masalah. By the way disingkat menjadi BTW, nggak masalah. Cuma kalau kalimat salam disingkat menjadi ASS, ASLMKM, lebih parah lagi mikum, ini perkara yang tidak bisa dibenarkan, karena kalimat salam itu adalah doa. Ucapkan dengan sempurna. Jika memang kita khawatir salam kita itu tidak dijawab oleh orang yang kita ucapkan salam dalam bentuk pesan singkat, para ulama memberikan kepada kita solusi, cukup mengucapkan bismillah. Bahkan lebih baik daripada kita menyingkat ASS, ASLMKM, apa itu mikum, lebih baik kita langsung saja, bro, posisi di mana? Lebih baik gitu daripada ASS, bro di mana bro? Lebih baik langsung kalau itu dibandingkan, tapi ucapan salam itu jauh lebih baik. Nah, termasuk juga nih kaum ibu, kaum bapak, guru-guru juga kadang ketika ingin mengajarkan kalimat salam kepada anak-anak, perhatikan kaidah bahasa Arabnya. Nih, kita tanpa sadar sering mengatakan begini, Assalamualaikum. Coba tanya ustadz kita nih, guru bahasa Arab. Itu kalimatnya kum, ada wawunya atau kaf dan mim. Itu domir antum. Tanda domirnya itu adalah kaf dan mim. Jadi bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Jangan dipanjang-panjangin, berubah makna nantinya. Karena bahasa Arab itu salah panjang, salah pendek bisa berakibat fatal maknanya. Bisa jauh meleset, jauh maknanya, bahkan bisa berbalik 90 sampai 180 derajat. Maka ucapkan dengan kalimat yang benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum cantik. Salah benar itu? Salah, rubah. Assalamualaikum, pendek. Mungkin karena jawabannya waalaikumsalam, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu maknanya bisa berubah. Nah, ucapkan dengan tepat. Pantesan kita sering diucapkan salam tapi tidak berpengaruh. Mungkin kalimatnya salah, perlu diperbaiki. Tapi kayaknya lebih enak itu deh Ustadz. Apalagi guru-guru TK ya,
Bahkan tidak jarang juga kalau kita bertamu ke rumah orang mengatakan apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pernah dengar kayak gitu Pak? Bukan dengar lagi Ustadz, kami pelakunya. Yang kedua, kalau kita bertamu, kita hanya dibenarkan dalam syariat Islam adab mengucapkan salam itu 3 kali. Jangan lebih dari itu. Jadi kalau kita udah ucapkan tok 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 Assalamualaikum 1, waduh tinggal 2 nih kuotanya nih. Assalamualaikum 2, tinggal 1 kuotanya. Kalau ucapan salam yang ketiga tidak juga mendapatkan jawaban, pulang balik lagi. Jangan memaksakan diri. Tinggal 1 kan kuota, agak kerasan sedikit. Mungkin yang punya rumah lagi di belakang. Assalamualaikum. Wah, ada kemungkinan yang punya rumah tidak ada, atau kemungkinan yang kedua yang punya rumah tidak mendengar salam kita, atau mungkin juga ada yang ketiganya, pemilik rumah sedang tidak ingin menerima tamu. Jangan malah lewat pintu belakang. Kadang tetangga juga ngasih taunya nggak benar. Bu, ke belakang aja, biasanya orangnya di belakang. Kita nurut aja ke belakang. Jadi di antara adab yang diberikan dan dituntunkan dalam syariat ini, ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, salam 3 kali tidak dapat jawaban, pulang. Bahkan ketika pemilik rumah menjawab salam kita dan mereka dalam kondisi tidak siap menerima tamu, kita mesti memaklumi. Dijawab salam kita, waalaikumsalam, maaf kami sedang tidak siap menerima tamu, Anda pulang saja dulu, nanti sore kembali lagi, atau nanti 2 hari sebelum kiamat datang lagi. Itu hak pemilik rumah. Tapi bagaimana Ustadz kalau emergensi? Seberapa besar emergensinya? Ingat, emergensi itu milik orang atau milik kita? Kita yang emergensi atau mereka yang emergensi? Saat ini emergensi banget, saya perlu curhat dengan tetangga saya. Berarti kepentingan kita itu cari orang lain. Tapi nggak ada manusia di dunia ini, masa nggak ada satupun, cuma 1 orang yang bisa mampu menjelaskan apa menerima curhat kita. Curhat aja di media sosial banyak yang nanggepin pasti itu. Entah solusi, entah tambah masalah jadinya. Jadi ingat, keemergensian itu dibenarkan kita dalam tanda kutip memaksakan diri untuk bertamu. Kalau emergensinya itu untuk kepentingan si pemilik rumah, bukan emergensinya untuk kepentingan kita. Islam membenarkan kita melakukan itu boleh. Misalnya tingkat emergensinya itu anak dari si pemilik rumah itu nauzubillah misalnya mengalami kecelakaan. Itu emergensi untuk kepentingan orang lain, bukan emergensi untuk kepentingan kita. Tapi Ustadz, saya harus bertemu dengan tetangga saya ini. Udah diucapkan salam, udah Ustadz, berapa kali? 20 kali. Sudah pulang 3 kali tidak ada jawaban, pulang. Tapi ini emergensi sekali. Emergensi bagaimana? Saya butuh uang Ustadz. Kalau kepentingan pribadi bukan emergensi yang dibenarkan kita untuk memaksakan diri tanda kutip bertamu. Umar radhiyallahu anhu pernah kedatangan tamu. Beliau dalam kondisi tidak siap menerima tamu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Pulanglah, kembali lagi nanti. Pulang. Meskipun rumah kita misalnya di Kalimantan, pulang. Tapi sekarang zaman canggih Ustadz, komunikasi bagus. Teknologi komunikasi sudah meningkat drastis. Kita bisa menggunakan pesan singkat sebelum bertamu. Ahsan, itu jauh lebih bagus. Jangan suka datang secara mendadak. Apa istilahnya itu? Surprise. Japri dulu, Pak, nanti sore jam 5 Bapak ada di rumah enggak? Ada apa ya? Mau berkunjung? Jangan. Ya sudah, jangan maksain diri. Kita pemilik rumah juga harus mengatakan sesuatu yang jujur, jangan malu. Pak, jam 5 ada di rumah? Ada. Jangan bilang, wah kayaknya ini mau bertamu nih, mau minjem duit nih. Kita bilang nggak ada saya.
Di mana Pak? Di Banten. Banten jauh bener. Di mana Pak? Oh saya lagi di luar negeri. Corona begini Pak di luar negeri. Iya kan, saya mah pebisnis misalnya. Gak usah, jujur aja, ada di rumah jam 5 ada. Ada apa ya? Saya ingin bertamu. Waduh, kalau bisa jangan deh. Saya sedang tidak siap menerima tamu. Sudah, jangan memaksakan diri. Kalau tingkat emergensinya itu adalah kepentingan kita. Tapi saya harus bertemu dengan Bapak. Kalau tidak, hidup saya sudah di ujung tanduk. Hidup elu, urusan elu. Kasarnya begitu. Nah, jadi di antara adab yang diajarkan dalam syariat Islam tentang hak dan kewajiban ini baru satu nih, mengucapkan salam, sementara ada 6. Udah hampir jam 9 ini. Tenang ya Pak. Nah, maka apa yang disyariatkan dalam syariat Islam, ucapkan salam. Itu hak dan kewajiban. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila kalian diundang maka penuhilah undangan tersebut. Ada 3 kategori yang dijelaskan oleh para ulama berkait dengan menghadiri undangan ini, undangan apapun itu. 1, dihukumi wajib jika undangan tersebut tidak ada unsur maksiat, di dalamnya ada kemaslahatan, ada kebaikan, di dalamnya ada begitu banyak hikmah, kebaikan dan sebagainya. Wajib kita hadir itu. Yang kedua, apabila undangan tersebut teridentifikasi ada sesuatu yang haram, ada unsur maksiatnya, maka kalau kita hadir justru dihukumi haram itu. Jadi tidak boleh kita hadir, malah menjadi haram hadir memenuhi undangan itu. Nanti saya jelaskan ya. Yang ketiga, dihukumi makruh kalau kita khawatir jangan-jangan ada unsur-unsur maksiat, ada unsur-unsur kesia-siaan, ada unsur yang tidak bermanfaat kalau saya hadir dalam undangan tersebut, maka dihukumi makruh. Yang keempat, kalau 50-50, kayaknya ada kemungkinan maslahat, ada kemungkinan buruk nih, sudah saya datang saja. Kalau nanti ada hal yang buruk saya pulang. Kalau ada maslahat saya tetap. Itu mubah hukumnya. Jadi wajib, haram, makruh, mubah. Yang wajib dulu. Apabila seseorang diundang oleh saudaranya, undangan apapun itu bentuknya, dan dia yakin bahwa undangan tersebut ada nilai kemaslahatan, ada kebaikan yang bisa diperoleh, dan alhamdulillah kita pun memiliki keluangan waktu, tidak ada perkara yang lebih penting yang bisa kita lakukan, artinya kegiatan kita bisa kita tinggalkan, bisa kita tunda, bukan merupakan kewajiban kita terhadap perusahaan, kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga dan seterusnya, maka menghadirinya hukumnya wajib. Apa contohnya? Ada walimatul urs, diundang kita, dapat undangan khusus, ditelepon juga langsung, dan kita tahu bahwa acara walimahnya ini tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada penyanyi-penyanyinya, tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah ataupun yang diharamkan dan disepakati oleh jumhur ulama, ada nilai positif di dalamnya yang bisa kita peroleh, maka hadirlah. Karena itu hukumnya wajib, selama memang tidak ada kewajiban yang bisa menggugurkan kewajiban kita menghadiri undangan tersebut. Misalnya kita sedang umroh, Pak jangan lupa besok anak saya nikah, Bapak hadir ya, undangan sudah saya titipkan di rumah, ini saya telepon supaya Bapak hadir. Bagaimana cara hadirnya? Kita sedang umroh. Nah, itu uzur yang bisa dibenarkan untuk kita tidak hadir, tapi sebagai bagian dari adab kita memberitahu, maaf Pak, saya sepertinya tidak bisa hadir sebab saya sedang umroh ini, atau maaf Pak, saya tidak bisa hadir sebab saya harus kerja dan ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi sampaikan sebagai bentuk permohonan maaf, karena itu hukumnya wajib. Yang kedua, dihukumi haram kalau kita tetap datang kalau ada undangan yang di dalamnya ada unsur-unsur maksiat. Misalnya kita diundang walimatul urs,
Di dalamnya ada organ tunggal, penyanyinya juga luar biasa pakaiannya dan sebagainya. Dan kita sulit untuk tidak bisa menghindari, apalagi di dalamnya ada ikhtilat, campur baur laki dan perempuan untuk urusan yang tidak bisa dibenarkan. Dan sebagian ulama telah sepakat ikhtilat itu hukumnya haram, maka kita tidak menghadirinya, maka itu dibenarkan. Tapi Ustadz, ini tetangga saya, ini saudara saya, bagaimana caranya? Kalau alasan kita demi untuk menjaga ukhuwah, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan saudara, sekedar hadir dan kita menjaga diri dari perkara-perkara maksiat, maka para ulama masih membolehkan, masih memberikan keringanan. Misalnya kita hadir memenuhi undangan pada saat jam istirahat organ tunggalnya itu, biasanya beberapa menit menjelang zuhur, beberapa menit sesudah zuhur, beberapa menit menjelang asar, beberapa menit sesudah asar. Jangan sengaja datangnya ba'da isya, itu sedang puncak-puncaknya itu. Kalau undangan di kampung, undangan di gedung pun demikian. Jadi sekedar hadir memberikan bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, itu ulama masih ada yang membolehkan. Terus yang ketiga, dihukumi makruh kalau kita ragu. Ya, kalau kita ragu nih ada ininya apa enggak ya. Terus kemudian kita datang, ternyata memang teridentifikasi ada hal-hal yang buruk di dalamnya, tapi kita tetap datang, maka itu dihukumi makruh. Namun jika kemudian keadaannya 50-50, maka dihukumi mubah. Kalau nanti ada hal-hal yang berbentuk maksiat kepada Allah, saya sekedar datang lalu pulang. Kalau tidak ada, saya akan datang dan cukup lama nanti saya di sana. Begitu. Makanya kan ada sesuatu yang viral, ya, ini menarik perhatian para netizen itu, berkait dengan beberapa santri penghafal Quran yang menghadiri proses vaksinasi ya. Proses vaksinasi, kemudian di situ ada musik yang disetel, ada musik dangdut, penyanyi perempuan. Meskipun itu disetel dalam kaset atau flash disk, saya yakin flash disk itu. Jadi tidak live. Penyanyinya adalah penyanyi perempuan dan mendendangkan lagu dangdut. Para santri datang, mereka menutup telinga mereka. Itu tidak diperintahkan oleh gurunya, mereka secara spontan menutup telinga mereka. Dan ulama sepakat tentang hukum haramnya wanita menyanyi itu. Kalau misalnya musik, ada ulama yang membolehkan, meskipun saya tidak sepakat dengan itu. Tapi ketika kemudian penyanyinya tersebut wanita, mendayu-dayu dan sebagainya, itu jelas dihukumi haram, dan ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Jadi artinya para santri itu melakukan toleransi dengan menjaga diri mereka untuk tidak mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan dan disepakati ulama. Tidak ada ulama yang berselisih tentang penyanyi perempuan, itu hukumnya haram. Mereka menutup telinga mereka dengan tujuan mereka melaksanakan toleransi, sebab sebenarnya mereka bisa saja minta kepada panitia pelaksanaan vaksin, tolong musik dimatikan, nanti setelah kami selesai vaksin silakan mau disetel sebesar-besarnya gitu. Bisa nggak mereka ngomong begitu? Bisa mengatakan itu. Bahkan MUI juga sudah memberikan komentar yang positif, alhamdulillah. Nah, itu bagian dari hak, dan mereka melakukan toleransi, sebab mungkin saja orang-orang yang melaksanakan aktivitas vaksinasi itu orang-orang yang suka musik dengan penyanyi perempuan. Mereka tidak mengutak-atik itu, mereka hanya melakukan sesuatu untuk menjaga diri mereka sendiri dan melakukan toleransi kepada yang lain. Justru ini mendapatkan cibiran-cibiran yang luar biasa. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada yang bertitel ustadz, orang yang kemudian masyhur, dipanggil sebagai seorang da'i, yang kemudian memberikan komentar yang negatif. Nah, jelas ini adalah bagian yang Masya Allah
sesuatu yang memang sudah terjadi di negara kita. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah itu. Nah, jadi intinya adalah apabila seseorang memenuhi undangan, mendapatkan undangan, maka hadirlah. Dan kita perhatikan apakah di dalamnya ada unsur kemaksiatan atau tidak. Lalu muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana jika pengurus DKM Babul Jannah ini mengundang warga Puri Insani 1 atau mungkin warga yang Puri Insani dan sekitarnya, pada seluruh jamaah mohon untuk menghadiri undangan kami. Besok subuh ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan bin Fulan pada pukul 5 sampai isyraq. Dimohon untuk hadir. Undangan bukan itu. Undangan. Jadi wajib hadir enggak? Nah, silakan dipikirkan oleh pengurus DKM ya. Bagaimana caranya itu? Ada keburukan enggak di dalamnya? Ada? Kajian ada keburukannya enggak? Enggak ada. Ada kemaslahatannya besar. Nah, berarti menghadiri undangan untuk menghadiri kajian hukumnya merupakan hak atau bukan itu? Haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Al-Quran dan Sunnah itu apabila kita mempelajarinya, maka berarti kewajiban kita kepada Allah, dan itu berarti merupakan haknya Allah. Maka berarti memenuhi undangan adalah memenuhi hak Allah. Apalagi jika undangan tersebut dilaksanakan di rumah Allah, di masjid. Berarti Allah yang mengundang kita ini. Kecuali di dalamnya ada unsur kemaksiatan. Pematerinya mengajarkan hal-hal yang buruk, mengajarkan provokasi, membenci kelompok ini, membenci kelompok itu, dituntun jamaah untuk membenci si fulan. Nah, berarti di dalamnya ada unsur-unsur keburukan, bukan kemaslahatan. Tidak mengapa jika kemudian kita tidak menghadiri undangan tersebut. Yang ketiga, wa izastansahaka fansah. Apabila engkau diminta untuk memberi nasihat, maka nasihatilah. Jadi di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah menerima nasihat. Dan apabila seseorang meminta kita untuk menasihati, maka nasihatilah. Karena ini bagian dari hak dan kewajiban antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Tapi perhatikan apabila diminta. Jangan ujuk-ujuk kita memberikan nasihat. Maaf Pak ya, ini bukannya saya sok tahu. Sebaiknya Bapak tidak begitu deh sikapnya terhadap istri. Itu salah tuh Pak kalau kayak gitu. Dari mana kita bilang salah? Berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini bukan pada tempatnya seseorang memberikan nasihat berdasarkan pengalaman. Tapi yang diwajibkan seseorang untuk memberikan nasihat adalah apabila seseorang diminta untuk memberi nasihat. Ustadz, tolong dong saya dinasihatin. Mana yang baik menurut Ustadz? Saya menghadiri undangan ini atau tidak? Ingat ya, kita statusnya meminta nasihat. Jadi apapun yang diberikan terima. Jangan diprotes. Oh, sebaiknya Bapak tidak hadir ke undangan ini, tapi hadir ke undangan yang ini saja. Karena dilihat dari nilai kemaslahatannya, saya memandang ini jauh lebih membawa maslahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustadz, nanya minta nasihat tapi pakai tapi. Oh begitu ya Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan apa yang Ustadz nasihatkan. Kemudian kalau kita masih ragu dengan nasihat si Ustadz tadi, datang kepada Allah, ya Rabb, saya bingung ini, Ustadz memberikan nasihat seperti ini, tapi saya cenderung kepada ini. Nah, kadang-kadang istri juga suka begitu nih kepada suami. Mohon perhatikan ini. Pak, Mama tuh bagusnya pakai baju yang merah apa yang kuning? Kayaknya merah deh, Mak, tapi kuning bagus nih, Pak. Gimana sih? Tadi nanya menurut suaminya yang bagus merah apa kuning? Dibilang yang merah, dia minta yang kuning. Pak, sebaiknya Mama ikut arisan nggak ya? Nggak usah, Mah.
Ya tapi kalau nggak ikut gimana ya? Kalau kita minta nasihat, terima nasihatnya. Oh gitu ya Pak. Ya udah deh, nanti mama pikirkan sambil mama istikharah. Mudah-mudahan nasihat papa yang kemudian dipilih Allah untuk mama. Itu enak nggak gitu suami? Makanya kadang-kadang suami bukannya nggak mau ngasih nasihat, bukan nggak mau negur istri, malas ribut. Bapak nih ya, kalau ke istri orang nasihatin panjang lebar, dah istri orang mau dengerin nasihat saya misalnya gitu. Kamu nggak pernah mau dengerin. Apa iya begitu? Iya. Nah jadi perhatikan, kalau kita memang meminta nasihat, terima dulu nasihat itu. Meskipun kemudian nasihatnya kayaknya nggak pas gitu, ya salah kita, kenapa minta nasihat sama mereka. Terima nasihatnya, ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menjalankan nasihatnya sesuai dengan petunjuk Allah. Itu yang mesti dilakukan. Ada juga orang nanya dalam sebuah kajian ilmu, nanya dikasih jawaban tapi nggak terima. Kalau memang tidak terima dengan jawabannya, jangan nanya, terima dulu. Adapun kemudian ada hal yang tidak tepat, datang kepada Allah. Datang kepada Allah atau bertanya kepada yang lain untuk menetapkan hati kita, kok sepertinya jawabannya nggak pas ya. Itu udah hak seorang muslim, apabila ia meminta nasihat maka berikan nasihat tersebut. Yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Apabila seseorang bersin maka doakanlah. Apabila dia bersin lalu kemudian memuji Allah, alhamdulillah, maka doakanlah ia. Bagaimana doanya? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ketika kita didoakan dengan itu, berikan doa yang lain, balas doanya dengan doa yang lain. Apa itu? Yahdikumullah. Orang yang bersin itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Coba bapak mau bersin nggak jadi, enak nggak? Nggak enak itu. Perasaan kalau sudah bersin itu ada sesuatu yang lepas, ada kenikmatan yang sulit untuk digambarkan dalam bentuk apapun. Nah itu bagian dari nikmat yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan alhamdulillah. Cuma perhatikan ini, apabila seseorang bersin lebih dari 3 kali, yang keempatnya itu jangan alhamdulillah, astaghfirullah. Karena berarti bersin yang keempat itu adalah bersin penyakit, tanda kita flu. Jadi bukan respon tubuh terhadap sesuatu, tetapi respon tubuh terhadap penyakit. Dia mengabarkan bahwa kita sedang dalam kondisi sakit. Jadi kalau 3 kali alhamdulillah, setiga kalinya itu kita ucapkan pula doa kepada mereka, yarhamukallah. Orang yang mendapatkan doa yarhamukallah ini maka membalas doa dengan kalimat yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Dan apabila ada seseorang sakit maka jenguklah. Kita dengar kabar tetangga kita sakit, jenguklah. Tapi Ustadz sekarang sakitnya sakit corona, boleh nggak kita jenguk? Kalau dikhawatirkan ternyata penyakit yang diderita oleh tetangga kita itu adalah penyakit yang menular, maka kita bisa menjenguknya lewat WhatsApp. Pak, semoga cepat sembuh ya, syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Maaf saya tidak bisa datang. Kalau memang kita tahu bahwa penyakitnya itu adalah penyakit menular, seperti misalnya dia positif corona dan sebagainya, tidak mengapa jika kemudian kita tidak menjenguknya. Tapi kalau kemudian tetangga kita sakit karena selesai kecelakaan, nauzubillah, maka adalah hak baginya untuk mendapatkan penjengukan dari saudara muslim yang lainnya. Ini di antara adab yang saat ini pun sudah mulai hilang. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang sakit langsung sudah jadi tersangka itu. Jangan dijenguk, jangan-jangan corona. Bukan Pak, dia ini sakit kepala. Corona juga ciri-cirinya sakit kepala. Jadi orang sudah parno duluan ya. Lalu yang terakhir, wa idza mata fa'atba. Apabila seseorang meninggal dunia maka iringilah jenazahnya, antarkan ia sampai ke liang lahat, iringi jenazahnya. Itu bagian dari hak.
seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ini baru 6 perkara yang berkait dengan hak, dan di sini ada 24 perkara yang bisa membentuk akhlak seseorang dalam tuntunan syariat Islam. 6 perkara ini coba untuk diamalkan. 6 perkara ini coba untuk dibiasakan. Pastikan diri kita ada di antara 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi starting kita, menjadi langkah awal kita untuk bisa membentuk diri kita menjadi seorang yang memiliki adab yang baik kepada seorang muslim yang lainnya. Dan saat ini sudah mulai hilang itu. Ketika seseorang ada yang meninggal dunia, memang yang datang banyak, tapi sebagian besar memilih untuk berada di luar masjid untuk menyolatkan jenazah saudaranya. Sering kita saksikan itu, yang nyolatin itu sebagian kecil saja, sisanya berada di luar untuk tidak ikut sholat jenazah. Padahal itu bagian dari sesuatu yang dituntunkan dalam syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini bisa membawa perubahan yang besar, meningkatnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu beberapa menit untuk kita buka session tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Wa yatafaddal mashkura. Silakan Pak. Iya, Pak DKM. Baik. Jadi yang jadi pertanyaannya salamnya itu apa ini? Baik. Kalau ada hak berarti ada kewajiban, ya Pak. Maka ketika seseorang melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya, maka ketika seseorang memberikan haknya, maka kemudian kewajiban seseorang untuk memberikan kewajibannya, atau sebaliknya. Artinya adalah hukum mengucapkan salam sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Maka ketika seseorang mengucapkan salam lalu tidak dijawab, maka yang tidak menjawab salam itu hukumnya dosa. Itulah mengapa sebabnya banyak para ulama menasihati kalau kita mengirim pesan singkat dalam kondisi darurat, khawatir kalau kita mengucapkan salam tidak dijawab oleh orang yang mengucapkan salam, lebih baik kita mengganti kalimat salam itu dengan lafaz bismillah. Maka sering saat ini kita menemukan ikhwan-ikhwan kita tuh kalau mengirim kisah pesan, bismillah, afwan, Anda sedang berada di mana? Karena khawatir salamnya itu tidak dijawab. Nah juga nih kalau kita memberikan salam di grup, hati-hati. Jadi kalau memang sengaja kita ingin menebarkan salam di anggota grup kita, terkadang ada orang yang tidak memahami ini, sehingga kemudian salam kita di waktu pagi sampai sore tidak ada yang menjawab. Ya, itu bukan berarti kemudian seseorang tidak paham dengan kaidah ini, tapi ada beberapa kondisi seseorang tidak mampu menjawab itu, atau mungkin khilaf, atau mungkin segala macam alasan. Nah, tapi kalau kemudian seseorang mengucapkan salam di mimbar, lalu kemudian audiens atau jamaah mendengarkan salam itu, maka menjawab salam tersebut hukumnya wajib. Jika tidak dijawab maka berdosa. Berapa besar kadar dosanya wallahu a'lam. Tapi yang jelas menjawab salam hukumnya wajib. Termasuk sunnah mencuri salam. Jadi sunnah mencuri salam. Jadi ada satu perbuatan mencuri yang dibenarkan dalam syariat Islam. Salah satunya adalah mencuri salam.
Ada seseorang bertamu ke rumah tetangga mengucapkan Assalamualaikum. Kita dengar kalimat salam itu, padahal di rumah tetangga boleh kita menjawab salamnya Waalaikumsalam. Para ulama mengatakan bahwa itu adalah mencuri salam. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau nggak jawab hukumnya dosa. Dan kita yang kemudian mengucapkan salam, misalnya kalau di Masjid Babul Jannah ini suka ada pembacaan satu hadis, satu ayat. Kalau sekiranya ada jamaah yang belum menjawab salam, maaf, saya mau ulangi salam saya agar salam ini bisa dijawab. Tolong dijawab ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu misalnya. Enggak, ini contoh saja. Bapak jawab subhanallah. Iya betul. Dan ingat, memberi salam itu kita ngasih sedikit dapat banyak, Pak. Contoh, saya memberikan salam 1 kali tadi di awal kan, kemudian saya dapat berapa itu? Oh banyak kan. Menebarkan salam itu sesuatu yang sangat luar biasa faedahnya. Jadi kita mulai sekarang sebarkan salam ya. Bagaimana batasannya seseorang terpisah dari tembok, itu tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam. Saya sedang di sini ngobrol, kemudian saya pamitan, sebentar saya ke toilet dulu, kemudian saya datang lagi, sunnah mengucapkan salam sekali lagi. Bapak mau masuk rumah ucapkan salam. Sudah itu masuk kamar, begitu masuk kamar, nah ini juga suami istri nih. Begitu kita hendak memasuki kamar dan ada istri kita di dalam, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau kalau mungkin kita sudah terbiasa langsung buka pintu karena istri sendiri kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pahalanya sangat besar dan faedahnya sangat luar biasa, bisa menumbuhkan rasa kasih sayang itu. Buktikan saja nanti, istri mau masuk kamar pun demikian, anak-anak kita pun diajarkan demikian. Sebelum mereka masuki kamar orang tuanya, ucapkan salam, minta izin khusus untuk anak tuh. Karena mana tahu orang tuanya dalam kondisi sedang tidak siap menerima siapapun termasuk anaknya, sedang terbuka aurat dan sebagainya. Ajarkan anak-anak kita seperti itu meskipun mereka masih usia kecil. Sebab usia kecil itu posisi paling tepat bagi kita mengajarkan kepada mereka adab terhadap ibu bapaknya. Bapak kalau masuk kamar ada istri dalam, ucapan salam enggak? Nyelonong aja. Ya, ada maunya. Jadi ucapkan salam. Meskipun kemudian istri bilang, siap masuk kamar salam, siap masuk kamar salam, capek jawabnya, harusnya dirubah mindsetnya. Bukan capek jawabnya, besar pahalanya. Sebab salam itu kan doa. Coba bagaimana kalimatnya? Assalamualaikum, keselamatan atas engkau, atas kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah. Itu kan sesuatu, wabarakatuh, dan keberkahan. Jadi keselamatan, rahmat, dan keberkahan kita didoakan sesuatu yang baik itu. Semoga Allah memberikan kepadamu keselamatan, kebaikan, kemudian rahmat, memberikan kepadamu keberkahan. Makanya semakin banyak seseorang mengucapkan salam atau menyebarkan salam, akan semakin baik hubungan mereka dengan orang tersebut. Bahkan beberapa kaum muslim membuktikan salam itu bisa meluruhkan hati yang keras. Dia punya tetangga, subhanallah katanya itu, hatinya keras betul, susah dinasehatin. Dan lebih celakanya lagi, dia sering kali menanamkan nilai-nilai kebencian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah ini ada seorang sahabat, setiap kali berjumpa dia ucapkan salam, meskipun tidak dijawab, dia yakin pasti dijawab dalam hati. Itu tidak berapa lama, berselang beberapa lama, hatinya menjadi luruh itu, jadi baik, berubah 180 derajat. Lalu tetangganya ini cerita, tahu nggak kamu kenapa kok tiba-tiba saya jadi begitu baik, padahal saya sebelumnya benci sekali dengan kamu. Karena kamu setiap kali jumpa dengan saya ucapin salam terus, ucapin salam terus. Kok lama-lama hati saya jadi luruh itu. Nah mungkin kekakuan urusan rumah tangga, sikap buruk kita kepada istri, istri buruk kepada suami, kurang salam kayaknya itu. Makanan juga Bu ya, nasi kalau nggak kurang daun salam nggak enak. Sama mungkin hidup kita harus lebih banyak salam. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dengan isyraq. Ya, Pak Haji dulu atau Pak Haji juga? Pak Haji dua-duanya ya. Oh ya, silakan.
Baik. Saya berikan nasihat. Apabila kita seorang muslim dan audiens kita itu terdiri dari yang muslim dan non muslim, maka cukup dengan mengucapkan salam versi muslim. Saya katakan lebih mudahnya begitu. Jadi tidak perlu kemudian kita menambahkan salam dalam bentuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Apa salam yang lain, Pak? Apa biasanya salam yang lain? Salam sejahtera buat yang beragama non muslim dan sebagainya. Cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, cukup itu. Ya. Terus Pak Haji? Ya. Masya Allah, very good question. Nabi SAW mengatakan salah satu di antara orang tidak tercatat sebagai seorang yang berbuat dosa adalah Allah akan mengangkat pena, mengangkat kalam, rufi'atil aklam. Allah akan tidak mencatat seseorang man la ya'lam apabila dia tidak tahu. Jadi sebagian besar kaum muslim tidak tahu menghadiri undangan itu wajib hukumnya. Tapi kalau mereka punya alasan syar'i tidak hadir dalam sebuah undangan kajian itu, maka tidak menjadi soal. Artinya sangat memungkinkan baginya untuk hadir. Cuma urusan personality antara dia dengan DKM misalnya, saya nggak senang DKM nggak mau datang, atau saya nggak suka sama ustadznya karena sering menyampaikan hal-hal khurafat dan sebagainya, materinya nggak asik didengerin. Itu pun bisa menjadi alasan kalau memang di mata Allah itu bagian dari yang dibenarkan, dan kita kan tidak tahu mana yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah jangan-jangan itu pendapat kita yang menurut kita itu benar tapi di mata Allah salah, atau jangan-jangan kemudian memang apa yang kita alasan kita itu benar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Nah, maka hadirlah, artinya menghadiri sesuatu dalam bentuk undangan itu akan kita dapatkan hikmah di dalamnya. Nah, jadi solusinya seperti apa? Mungkin DKM merubah kalimatnya. Jadi jangan menyebut mengundang seluruh warga Puri Insani, itu hukumnya wajib berarti. Kalimatnya dirubah, misalnya seperti apa? Bagi yang ada waktu mohon hadir untuk, nah begitu. Bagi yang berkenan silakan hadir untuk itu. Dan biasanya kalau ada kajian di Saudi, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika beliau hendak memberikan kajian itu, diundangnya begitu. Bagi anda yang memiliki keluangan waktu, hadirilah. Jadi kalimat hadirilah itu sama juga mewakili sesuatu undangan yang tidak bersifat wajib. Hadirilah kajian setiap Sabtu sore. Kami DKM Masjid Babul Jannah mengundang seluruh, itu wajib berarti. Hadirilah, nah itu seperti itu. Nah, saya tidak pernah melihat pamflet yang di Saudi itu ketika ada ulama-ulama memberikan kajian, mereka menyebutkan undangan, tidak disebutkan invitation, tidak. Tapi yang disebutkan hadirilah kajian umum ikhwan wal akhwat di Masjid Babul Jannah. Nah, itu bukan sesuatu yang wajib untuk dihadiri. Tapi kalau mengundang, nah itu berarti resmi dan itu wajib untuk dihadiri. Mungkin itu solusinya Pak DKM. Ya, Pak DKM-nya udah ganti, saya lupa. Silakan. Sudah cukup waktu kita ya, habis waktu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita berjumpa lagi pekan keempat di bulan Oktober. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.